Cek suara, tes. Cek suara, 1 2. Cek suara, 1 2. Kita cek suara dulu ya, takutnya tidak ada suara. Oke, sudah ada. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa safi'il ummah muballighin nubuwwati war risalah waj'alna wa ashabar ruqyah wa hadhil ummah marzuqina bisihhati wassalama wa sa'adati war rabitah fid din wad dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Amma ba'd. Hadratul Qurama al-ajilla al-fudala rahimakumullah, as'adakumullah dunya wa ukhra, wa yahfaduna wa iyyakum min syarih sahirin wa kahinin wa zalimin wa a'inin wa kha'inin wa jarisu'in wa kulli di syarr dhahir wa batin innaka ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya sedikit menjelaskan tentang video yang sempat viral ya, tentang video nasihat saya kepada Ustadz Ujang Bustami, kepada Ustadz Idris Marbawi Malang. Begini, saya belum sempat belakangan ini menjawab jawaban dari para komentator dan lain sebagainya, karena kesibukan yang luar biasa. Setelah ada kondisi normalisasi, banyak sekali tim-tim kami yang berdatangan, baik dari luar pulau ya, dari Riau, dari Kalimantan, dan dari luar kota juga banyak sekali ya, rombongan dari itu tim-tim kami sendiri ya, praktisi kami sendiri, setiap cabang itu berdatangan bergantian. Kemarin dari Pati ya, kemudian dari Pati 2 mobil ya, dari Rembang, kemudian dari Pekalongan 3 mobil, ada bisnya juga, kemudian dari beberapa daerah yang datang. Dan hari ini perjalanan dari Jember, rombongan Jember, juga rombongan Kebumen, rombongan Mojokerto, dan rombongan Riau juga menuju ke sini hari ini. Kemungkinan siang ini nyampe di rumah saya. Mereka semua tim kami. Niatnya mau sowan, mau silaturahmi, mau halal bihalalan. Ya, rindu kembali untuk duduk-duduk bersama. Karena kami setiap tahunnya kan ada jadwal yang sudah terjadwal. Di setiap daerah tuh ada jadwal pelatihan, ruqyah masal dan lain sebagainya, pembinaan ya. Itu keliling-keliling, baik di luar kota dan di luar luar pulau, bahkan juga di Malaysia, Singapura, Taiwan, dan juga Hong Kong rencananya. Tapi karena ada pandemi, jadi di pending yang di Hong Kong sama di Malaysia gitu. Tapi cabang-cabang kami sudah ada di sana.
Mohon maaf baru sempat membalas dan online di sini. Begini, kronologisnya begini. Jadi itu video potongan ya. Video itu potongan yang di-upload oleh channel Mansur 89. Nah, beliau juga praktisi kami. Potongannya sebenarnya tidak tepat. Jadi potongannya itu di situ saya sedang streaming, masih ada di channel Ruqyah Aswaja Official ini. Sedang streaming menuju ke Cepu ya, untuk penanganan kasus yang lumayan berat ya, karena sudah ditanganin beberapa praktisi di sana tapi tidak sanggup gitu. Bahkan ada beberapa pentolan ruqyah yang meruqyah tapi tidak ngefek, nggak ada reaksi sama sekali. Tidak ada reaksi sama sekali, akhirnya tanpa sengaja datang ke rumah saya dan minta ditotok. Pas saat ditotok itu dia reaksi, akhirnya penanganan. Dan penanganan lanjutan di rumahnya beliau di Cepu. Nah, pada saat itu ada subscriber yang bertanya ya, asisten saya di belakang, Kiai ini ada yang nanya, itu bisik-bisik, kemudian saya lihat ternyata ada, karena kan jauh ya, saya tidak bisa melihat komentarnya. Akhirnya saya lihat ada bisikan dari asistennya, ada yang nanya tentang Ustadz Ujang dan tentang Ustadz Idris Official. Nah, akhirnya di situ ngajak collab. Nah, saya ingat karena beberapa tayangan itu lewat di beranda saya dan saya melihat video-videonya juga, termasuk videonya Idris Official, Gus Idris Official. Ya, mulai dari beliau membuat channel-channel dari prank dan channel tentang menjelaskan tentang berita-berita artis kalau nggak salah di awal-awal video beliau. Nah, kemudian baru setelah itu tayangan-tayangan ciduk-ciduk para dukun, ya, penciduk-ciduk para dukun. Perlu antum ketahui, zaman BBM sebelum ada WhatsApp tahun 2007 ya. Kita mulai itu 2004 saya di pondok ya, setelah lulus pondok pesantren. Kemudian tahun 2007 di Jakarta sampai 2009 sudah mulai ramai, tapi tidak ada publikasi-publikasi, nggak ada, rekaman-rekaman tuh nggak ada. Nama kami dulunya sebelum Ruqyah Aswaja, sebelum KBRA dan sebelum Ruqyah Aswaja, nama kami dulunya TPD Tim Pemburu Dukun. TPD Tim Pemburu Dukun ya. Tim Pemburu Dukun. Nah, kemudian setelah itu tahun 2011 diganti Ruqyah Aswaja karena banyaknya kalangan minhum Salafi Wahabi yang gembar-gembor tentang ruqyah ya, dan di situ kami lihat prakteknya ketika meruqyah itu didoktrin begini, ini kamu kebanyakan tahlilan, kamu ini banyak sholawat yang karangan manusia, karangan ulama, amalan-amalan bid'ah yang menyebabkan terpancingnya jin ke tubuh kamu, amalan-amalan bid'ah syirik ini yang menyebabkan banyaknya jin di tubuh kamu. Padahal mereka sendiri tidak tahu hal yang gaib gitu kan. Kemudian akhirnya banyak yang terpengaruh. Ada yang bertengkar antara anak dengan orang tua, antara saudara dengan keluarga dan lain sebagainya. Akhirnya kami bentuklah TPD itu akhirnya kami bentuklah TPD itu kami bentuk Ruqyah Aswaja. Kami bentuk Ruqyah Aswaja ya. Kami bentuk Ruqyah Aswaja. Mohon maaf ada sedikit suara berisik. Kemudian setelah itu tahun 2013 akhir ya, awal 2014 barulah kami bentuk KBRA, Keluarga Besar Ruqyah Aswaja, karena cabang-cabangnya sudah menyeluruh ke semua nasional, bahkan awal mula di Jakarta dan Malaysia yang paling besar. Malaysia itu sampai bikin 2 gedung ya, 2 kantor pusat di sana ya, untuk Malaysia. Nah, kemudian berkembang banyak setelah itu, dan di situ juga kami menciduk para dukun, termasuk saudara-saudara kami sendiri ya, keluarga saya malah ya, keluarga saya tapi orang lain ya, pihak ketiga yang menikah dengan keluarga saya, paman ya, dan lain sebagainya, itu juga ada sangkut pautnya dengan ilmu hitam. Ini yang nonton tim-tim
senior kami di Jakarta tahu karena saya lahir di Jakarta. Saya lahir di Jakarta. Nah, tapi memang waktu itu kami tidak memiliki handphone, hanya handphone model BBM. Ya, tidak ada pikiran untuk merekam ini memasukkan ke YouTube pun nggak ada, sama sekali nggak kepikiran ke situ. YouTube saya pun channel Ruqyah Aswaja ini pun baru aktif kembali Ramadan pada saat saya sudah tidak pergi-pergi keluar lagi ya. Saya tidak ada acara pelatihan-pelatihan dan penanganan-penanganan di luar sana, di luar pulau ini Palu dan hampir seluruh Indonesia, seluruh Nusantara. Itu saya sempat istirahat di rumah dan buka YouTube lagi. Jadi YouTube saya ini masih baru. Meskipun sudah saya buat tahun 2011, bisa dicek channel Ruqyah Aswaja di situ. Saya buat sejak tahun 2011, namanya dulu nama saya sendiri. Kemudian Ramadan kemarin saya ganti menjadi Ruqyah Aswaja Official begitu. Ruqyah Aswaja Official sesuai nama yayasan kami yang sudah berbadan hukum. Ada anggota banyak dari setiap kalangan, ada dari Mabes Polri. Ya, kami juga punya sahabat-sahabat di Mabes Polri, tentara, kemudian juga makanya alhamdulillah kami banyak dibantu oleh Mabes Polri ketika berkaitan dengan hukum. Nah, kemudian juga ada kalangan profesor, dokter, ya, juga dari banyak kalangan dosen, mahasiswa, santri, ustadz, kiai, habaib. Itu banyak bergabung di KBRA, di keluarga besar Ruqyah Aswaja gitu loh. Banyak bergabung. Alhamdulillah mereka sangat antusias dan mendukung hal ini. Kemudian juga mantan-mantan dukun juga banyak. Bahkan juga kebanyakan dari kami di daerah Bogor ya, Jabodetabek, Jawa Barat terutama, anggota kami kebanyakan mereka sudah punya basic ilmu hikmah. Ilmu hikmah. Bahkan kami pernah eksperimen antara collab antara ilmu ini dengan ilmu hikmah dan lain sebagainya. Dan bahkan pembuktian saat itu banyak ya. Ada video-videonya yang tidak saya tampilkan di YouTube. Ada video-video yang saya tidak tampilkan di YouTube karena nanti akan menjadi fitnah, karena itu privasi orang lain dan lain sebagainya. Ya. Banyak sekali yang tidak kami tampilkan di YouTube, lebih banyak daripada yang tampil di YouTube. Dan mesti tersimpan gitu. Bahkan banyak juga video-video rekaman dari teman-teman kami. Begitu. Kemudian terkait masalah nasihat saya kepada Ustadz Ujang Bustami dan kepada Akhinal Kiram Idris Official Malang Al-Marbawi tentang nasihat saya yang tidak sengaja subscribe bertanya tentang collab dengan Ustadz Ujang Bustami dan collab dengan Idris Official ya. Kemudian spontan saya nasihat di situ bukan nasihat menjatuhkan, tidak, tapi nasihat membangun. Dan kami di dalam setiap harinya ada rutinan Rotibul Haddad Tawasul seluruh Nusantara. Ada rutinan buku wirid kami ini Al-Maslakul Syafi fi Hisnil Hasinir Raqi yang kami susun, yang saya susun ini untuk diamalkan semua praktisi seluruh Nusantara. Ada 15.000 praktisi yang aktif ya. Dan itu semakin bertambah. Dan ini wirid ini dipakai setiap harinya. Ada yang naruh hari Jumat, hari Selasa, hari Rebo, hari Kamis, hari Ahad, dan sebagainya. Artinya setiap hari, baik malam, siang, dan sore hari itu ada pembacaan ini. Jadi sesama praktisi saling mendoakan. Bahkan seluruh praktisi Ahlus Sunnah wal Jamaah kita doakan. Masyayikhina, muallimina, wa da'i ilallah. Kami doakan di sini semuanya. Nah, kemudian nasihat itu keluar satu. Pertama, saya betul-betul nasihat untuk memberitahu kepada Ustadz Ujang dan kepada Akhinal Kiram Idris Official itu. Saya tidak niatan menjatuhkan sama sekali, demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak ada niatan menjatuhkan mereka berdua sama sekali. Kemudian yang kedua, tidak ada niatan saya mendompleng, enggak ada. Ngapain saya dompleng sama mereka? Ada guru-guru saya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sagaf. Ya, Habib Umar bin Muhammad bin Hafid, ada Habib Mudin bin Fuad Al-Musa. Mereka orang-orang besar. Kalau saya mau mendompleng nama, saya mendompleng guru saya. Lebih mulia daripada saya mendompleng orang lain, kan begitu. Enggak ada niatan saya mau mendompleng, cari iklan, ini enggak ada. Sama sekali tidak ada. Ini untuk bangun pondok pesantren ini enggak ada, demi Allah enggak ada. Enggak ada.
ini monetasi itu baru Ramadan kemarin. Dan saya juga nggak ada penghasilan dari situ, belum ada penghasilan dari situ, dan nggak mencari dari situ, nggak ada mencari dari situ. Dengarkan baik-baik ya, nggak perlu saya. Dari pelatihan kami, jujur dari pelatihan, 2 pelatihan ini saja ya, ini offline, ini online 270 ya, 2 ini 270. Kalau offline satunya 250, satunya 210, dapat sertifikat, dapat buku ini ya, dapat wirid, kemudian bergabung bersama kami di yayasan, dan setiap cabangnya mereka masuk ke grup kami, masuk masing-masing wilayah. Sekali pertemuan ada 180 misalnya, bahkan online kemarin ada 1000. Coba kalikan 250 kali 2000, 250.000 kalikan 2000 ya, atau mungkin 270 yang online kalikan 3000 yang pelatihan pertama. Jadi saya nggak butuh dari iklan, dan ini sama sekali niatan saya nggak ada mendompleng nama mereka. Wallah, saya baru kenal sama mereka. Kalau Ustadz Ujang sudah lama saya kenal di TV dulu, saya paham. Tapi Akhin Al-Kiram, Ustadz Idris Official, ini saya baru lihat. Ya, makanya ketika saya melihat gaya beliau dengan teknik metode mediumisasinya dan lain sebagainya, ini saya nasihatin, karena saya sudah biasa menasihati ya secara terbuka begitu ya, bukan membuka dosanya begini, enggak ada sama sekali. Nasihat di sini untuk ini. Kenapa nggak datang saja langsung ke Ustadz Ujang dan Ustadz Idris Official? Karena kami nasihat nggak ada rencana di situ, nggak ada fokus menasihati Ustadz Ujang, menasihati Ustadz Idris Romli Idris Official, nggak ada fokus di situ. Mendadak waktu itu. Mendadak. Dan kalaupun ini dinilai kurang etis dan kurang sopan atau sombong dan sebagainya, oke. Saya minta maaf sekali lagi kepada semua komentator yang tidak setuju dengan nasihat itu. Saya minta maaf kepada kalian semuanya kalau itu menyinggung. Dan kepada Ustadz Ujang ataupun Ustadz Idris Official, kalau itu menyinggung hati Anda ya, maka di sini saya minta maaf, dan saya tidak ada niatan sama sekali menyakiti hati Anda atau menyinggung hati Anda. Tidak sama sekali. Tidak. Ya. Tidak sama sekali, demi Allah, demi Rasulullah, tidak ada niatan mendompleng nama kalian. Tidak. Kalau mendompleng cukup nama guru saya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, Habib Umar, Habib Muntir, dan para guru-guru saya yang lain. Cukup. Dan alhamdulillah KBRA nggak perlu didompleng. KBRA sudah besar. Punya badan hukum dan sebagainya, seluruh Nusantara ada ya. Kami resmi, nggak main-main. Semua divisinya ada, ya. Semua kalangan nggak sembarangan yang ikut. Baik orang NU, orang FPI, semuanya ikut bergabung begitu. Semuanya ikut bergabung di yayasan kami. Besar, ya. Ada 15.000 anggota yang aktif. Bahkan beberapa acara Idris Official ya, Gus Idris Official, misalnya di Mojokerto dan sebagainya, juga ada tim-tim kami di sana juga yang kebetulan bersinggah di situ. Dan ada satu hal yang mungkin nanti saya akan ketemu sama Gus Idris Official yang akan saya bicarakan ya. Karena tim-tim kami ada di mana-mana gitu. Saya akan insya Allah akan berusaha bertemu dengan mereka berdua, dan mungkin saya akan publikan biar kalian tahu gitu. Biar kalian tahu kalau Ustadz Ujang atau Idris Official mengizinkan untuk dipublis begitu. Kemudian saya baca sedikit tanggapan dari Ustadz Idris Official. Kalau Ustadz Ujang ada salah satu kawan beliau yang satu kelas dan satu kampung. Tim kami juga ada satu kampung. Adik kelas di pondok pesantren sudah menghubungi Ustadz Ujang, menelpon, WhatsApp. Mungkin karena Ustadz Ujang sibuk, jadi belum sempat dibalas. Maksudnya kita mau ada pertemuan gitu. Kapan Ustadz Ujang bisa dan sebagainya. Sudah dihubungi sejak lama ya. Waktu pertama kali upload Ustadz Mansur ini upload itu sudah dihubungi sama sahabat juga yang kenal sama Ustadz Ujang. Juga ada tim kami yang tetangga di sana sama Ustadz Ujang. Itu sudah menghubungi, tapi beliau sulit sekali ya. Mungkin karena sibuknya full luar biasa. Jadi belum sempat ditanggapi begitu. Dan juga saya di sini sibuk. Kalau nggak sibuk mungkin saya mau main-main ke beliau ya. Berbagi pengalaman, saya mendapat ilmu dari beliau kan begitu. Kemudian tanggapan
Gus Idris official terkait masalah sukma, ya. Begini, ya akhin al-kiram, Ustadz Idris Al-Marbawi, ya. Antum menanyakan saya tentang masalah sukma dan sebagainya, tentang masalah ruh dan sebagainya, tentang masalah latifah. Antum bahasakan kemarin kalau nggak salah itu dengan jiwa yang lembut, kalau tidak salah itu jiwa yang lembut. Saya sepintas melihatnya itu, sekali saya lihat videonya itu, ya. Begini, semua itu ada referensinya, Ustadz, ya. Semua ada referensinya. Tidak anggar ngomong bicara atau berdasarkan tajribiyah, waqi'iyah dan sebagainya. Tidak. Ulama juga ada tajribiyah, bahkan ada istilah istiqra. Itu adalah pengkajian, pendalaman dengan pengalaman-pengalaman yang mendalami, yang meluas begitu. Yang namanya istiqra, tajribiyah, waqi'iyah begitu. Berbicara ulama berbicara begini nggak sembarangan, bukan berdasarkan imajinasi, khayalan dan sebagainya, tapi di situ ada praktek, ya. Ada dasar juga, dan dasar itu menguatkan begitu. Kita sebagai muslim maka dasar kita adalah Al-Qur'an, hadis Nabi, makalah-makalah para ulama, kitab-kitab para ulama ini. Saya berbicara, mungkin antum belum melihat channel saya Ruqyah Aswaja Official yang membahas masalah sukma part 1 dan part 2. Itu pun masih ada part 3, 4, 5 dan sebagainya, dan sudah saya bahas lama sekali di pelatihan-pelatihan. Bahkan sudah saya tulis di buku ini, ya, di buku Faidul Manan fi Madarijil Mu'alajati bil Quran juz 1 dan juga Faidul Manan fi Madarijil Mu'alajati bil Quran juz 2. Kemudian juga ada di Faidul Manan fi Taraqi ila Ma'arijil Ihsan. Ini lebih lengkap lagi pembahasan masalah latifah, masalah sukma, masalah cakra, masalah seluruh papat mau pancar saya bahas di sini. Begitu. Dan bukan cuma materi. Bukan cuma materi. Senior-senior yang menonton mungkin sudah paham, ya, bagaimana kita membahas di situ raga sukma, bagaimana sukma yang hilang, bagaimana kita menangkap sukmanya dukun dan lain sebagainya yang kami masukkan ke dalam botol, yang kami masukkan ke mediator dan lain sebagainya. Itu sudah lama sekali kita pengalaman seperti itu. Bukan saya sombong, enggak, saya cuma nasihat. Ya, nasihat. Nah, masalah sukma sudah saya bahas di sini. Ini kitab Ar-Ruh, hampir 1000 halaman, ya. 1000 halaman tentang tuntas membahas masalah ruh dan sukma di sini. Ya, ini 1000 halaman kitab Ar-Ruh. Dan juga kita membaca kitab di sini Syarhus Sudur bi Syarhil Hala Mauta wal Kubur. Imam Suyuti ini juga menyinggung masalah sukma. Ini juga menyinggung masalah sukma, ya. Dan juga kitab Imam Ghazali, masalah kitab Mishkatul Anwar. Ini juga membahas masalah ruh yang 5 dan masalah latifah-latifah. Ya. Saya tertarik sama Ustadz Idris Official. Nanti saya mungkin akan publik ketika bertemu dengan beliau. Saya ingin tahu referensi beliau apa. Kita sama-sama mungkin buka kitab, ya. Beliau baca kitabnya depan saya dan terjemahkan depan saya juga. Saya akan menerjemahkan kepada dia. Referensinya apa masalah sukma beliau? Referensinya apa? Kita akan nanti sama-sama mengaji gitu. Apa referensinya? Kitabnya apa begitu? Ya, nggak sembarangan berdasarkan pengalaman. Semua orang punya pengalaman dan pastinya pengalaman orang-orang berbeda-beda. Referensi yang penting di sini, panduan di sini yang penting. Kita orang muslim, apa panduannya begitu? Bukan anggar bicara dan sebagainya, tapi ada panduannya. Ada panduannya. Kita akan ketemu nanti sama Ustadz Idris Official. Mudah-mudahan streaming ini sampai kepada beliau-beliau. Nah, di sini sudah dibahas panjang ini pembahasan ruh. Panjang di sini masalah ruh. Wa qalat firqatun ukhra min ahli al-hadis wal fiqh wat tasawuf ar-ruh ghairu nafas. Qala Muqatil bin Sulaiman al-insan hayatun wa ruhun wa nafsun. Fa idza nama kharajat nafsu allati yagilu biha al-asya' wa lam tufarikil jasad bal takhruju ka hablin mumtaddin lahu su'a fa yara ru'ya bin nafs allati kharajat minhu wa tabqa al-hayatu war ruhu labu wa yatanaffas fa idza khurika wa raja'at ilaihi asra min tarfati 'ain fa idza arada Allah azza wa jalla ayyumitahu fil manam amsakatil kan nafas allati kharajat. Ini semuanya huruf gundul, ya, huruf gundul. Jadi bukan terjemahan dari YouTube, terjemahan dari Google, artikel dari Google atau bukan dari ahli-ahli pakar yang lainnya. Begini, Ustadz, ya, dengarkan baik-baik. Dan semua praktisi Ruqyah Aswaja dan KBRA. Nasihat untuk semuanya umum, termasuk diri saya sendiri.
Masalah sukma, ya, ruh. Kulir ruh min amri rabbi, yas'alunaka anir ruh, kulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh. Katakan ruh itu termasuk Tuhanku. Makanya Imam Ghazali mengatakan ruh min alamil amr. Karena di situ min amri rabbi. Maka ruh di sini min alamil amr, yang tidak sama dengan jasad, yang tidak sama dengan jauhara materi yang ada di dunia ini, begitu. Karena ini urusan Allah. Makanya mentok dia memikirkan ruh ini, manusia tidak ada yang bisa. Begitu. Ulama mengkaji lebih dalam lagi, termasuk Imam Ghazali, dengan praktek mujahadah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ruh. Maka muncullah ilmu-ilmu yang dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, dan di kitab beliau-beliau ini. Ini rangkuman Majmu'ah Rasail Al-Imam Ghazali, juga ada kitab Mishkatul Anwar di sini yang membahas tentang 5 ruh dan latifah-latifah. Nah, begini. Begini. Ya. Masalah ruh itu masalah masuk dimensi alamul ghaib. Ya. Alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Allah yang mengetahui hal yang gaib dan syahada. Ini syahada. Alamul muluk ini syahada. Alamul malakut, lahut, jabarut, nasut itu masuk alamul gaib, alamul amri, dan berkaitan dengan ruh. Maka ketika seseorang itu membahas atau memperdalami masalah ruh, yang menjadi sandaran dan rujukan adalah pakar-pakar masalah ruh ini. Siapa pakar masalah ruh ini? Tidak ada lain, sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran. Dan para pewaris-pewarisnya yang betul-betul mendalami ilmu ruh, ya, ilmu hati dan lain sebagainya. Ruh ini berkaitan dengan akal, berkaitan dengan hati, ya, itu masalah ruh. Maka kita rujukan kepada mereka. Rujukan kepada mereka. Kemudian ada latifah-latifah, ya. Ada latifah 5 di sini di dalam dada. Dalil dasar hadisnya dari Nabi SAW, ada aduwika nafsuka allati baina jambek. Musuhmu yang paling jahat adalah di dadamu. Maka ulama di sini mengkaji lebih dalam lagi, ada khamsun lataif, khamsun latifah. Ada 5 titik di dada. Ada latifatul qalb, ada latifatul ruh, ada latifatul sir, ada latifatul khafi, ada latifatul akhfa. Adapun latifatul nafas dan latifatul qalb atau latifatul kullal jasad itu natijah saja. Jadi secara global latifah itu ada 7. Ya. Oleh orang-orang supranatural juga sama 7. Cuma disebutnya secara populer istilahnya adalah dengan cakra. Cakra. Ya, ada portal gaib, ada cakra. Ada portal gaib, ada cakra. Kita bahas di buku kita ini, ya, fenomena orang yang portal gaibnya terbuka. Di antaranya portal gaib terbuka itu tidak semuanya melulu negatif. Portal gaib yang terbuka itu ada yang negatif, ada yang positif, ya. Saya bahas tuntas semuanya. Contoh di antaranya orang-orang fenomena yang portal gaibnya terbuka. Portal gaib terbuka itu ada dimensi alam juga ada, ya. Ada apa namanya malakut, ada apa al-qadar, ada laful mahfud dan lain sebagainya. Ini termasuk apa namanya dimensi gaib. Jabarut, lahut, nasut, ya, malakut itu termasuk dimensi gaib. Alam. Jiwa juga ada portal gaib. Karena portal secara bahasa itu pintu, gerbang, jendela, palang, itu namanya portal. Gaib sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Di dalam jiwa juga ada portal gaib. Fenomena orang-orang yang portal gaibnya terbuka diantaranya orang yang kesurupan. Kita bahas tuntas bagaimana mekanisme kesurupan, bagaimana kronologi kesurupan. Kita bahas tuntas masalah darah, masalah vena, arteri. Kita bahas lapisan kulit, sensorik, di mana itu kita bahas di sini. Kita bahas semuanya di sini. Ya. Kemudian kenapa kok kita bahas urat saraf dan sebagainya, darah, arteri dan vena misalnya? Karena Nabi SAW mengatakan, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan jin itu berjalan di tubuh manusia melalui peredaran darah. Maka di sini kita bahas. Kenapa kok ada unsur ketika di ruqyah muntah? Kenapa kok ada sentakan, ada benturan dan lain sebagainya? Ini kita bahas tuntas di sini, di kitab-kitab ini, ya. Termasuk juga masalah latifah. Nah, ahli supranatural, ahli metafisika atau ahli hikmah, ketika mereka berusaha membuka cakra,
cakra yang 7 ya. Cakra yang 7 sudah saya sebutkan semuanya, 7 cakra di sini, titik-titiknya, cara pengaktifannya dan sebagainya. Mereka membuka. Maka terbukalah di situ pintu, kebanyakan pintu-pintu negatif, yang positifnya sedikit. Kenapa? Karena bukan bidangnya mereka. Ar-Ruh ini bukan bidangnya mereka. Bidangnya siapa? Nih, guru-guru Thariqah, Masyaihul Gam, Masaihut Tasufiyah. Tuh, orang-orang ahli Thariqah, orang-orang ahli tasawuf itu ahlinya. Mursyid-mursyid itu ahlinya di bidang ini. Sama 7 cakra juga, 7 latifah juga. Yang tadi saya sebutkan. Akhirnya apa? Terbimbing. Mereka membuka cakra-cakra itu, latifah-latifah itu terbimbing. Maka hasilnya mereka sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan lebih dekat kepada Allah. Mereka lebih cinta kepada Allah, kepada Rasulullah. Lebih terarah. Adapun yang mereka yang membuka cakra seperti itu, kami banyak menangani mereka. Kami banyak menangani kasus-kasus mereka. Di mana ngeblank dan lain sebagainya, pikirannya. Kenapa? Karena pintu yang negatifnya yang terbuka. Bukan yang positif. Meskipun itu pakai zikir. Dengarkan baik-baik. Contoh, saya kasih contoh begini. Ada ruqyah masal di Sumeneb. Ini tim Sumeneb juga nonton. Ada ruqyah masal di Sumeneb. Ruqyah masal pertengahan ada ibu-ibu yang frontal lari. Sampai dikejar sama tim. Kemudian selesai saya penanganan, itu belum selesai. Akhirnya dibawa ke saya. Kebetulan ada suaminya. Teriak-teriak masih kesurupan. Kemudian saya tanya, ini istrinya Pak? Iya Pak Yai. Kenapa? Begini Pak Yai. Ini sudah 6 bulan sebenarnya sudah sembuh. Tapi kemarin lusa istri kami bertengkar hebat. Istri saya marah hebat, emosi hebat. Tiba-tiba histeris, teriak-teriak kesurupan. Dan sampai sekarang. Oh, berarti saya tahu. Penyebabnya adalah amarah. Amarah ada di mana? Di cakra di mana? Di latifah yang mana? Kan begitu. Maka di sini ada pintu yang kebuka. Padahal dia udah nggak pernah kesurupan lagi 6 bulan. Ketika latifah amarahnya ini kebuka, pintu negatif latifah yang ini kebuka, maka jin di sini bisa masuk lewat latifah tersebut. Begitu ya. Terjadilah masuk ke kortek di otak. Di situ ada ar-ruhul khayali. Ar-ruhul khayali yang dibahas Imam Ghazali di kitab beliau, ya, di kitab yang ini. Di kitab yang ini. Ada Ar-Ruhul Khayali ini juga berkaitan dengan sedulur papat kelimau pancar. Di sini, ya, sedulur papat kelimau pancar. Nanti kita singgung sebentar ya. Kalau mau lebih lengkapnya ikuti pelatihan kami. Ya, ini saya tidak promosi. Kalau mau tahu saja silakan. Mau enggak tahu ya sudah terserah gitu ya. Saya tidak memaksakan seseorang. Nah, kemudian ketika menembus Ruhul Khayali, di situ ada critical area yang terbuka, yaitu Ruhul Khayali. Maka dia akan memasuki lorong yang menembus ke Ruhul Akli, ke alam bawah sadar. Atau Ruhul Akli gitu ya. Nah, kemudian saya paham di sini. Maka di sini saya cara penanganannya di titik situ, di titik pintu yang terbuka, pintu latifah negatif yang terbuka. Yaitu amarah. Di mana? Di latifatul qalb. Maka saya betulkan latifatul qalbnya tanpa saya sekedar tuntun ya. Lembutkan hatinya di titik sini ya, baik siapa namanya? Oke, Fitri. Baik Fitri, lembutkan hatinya. Ayo jangan marah lagi ya. Kalau kamu mau sembuh, istighfar. Istighfar baik. Bismillah. Lihat tangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar. Langsung pingsan. Kemudian saya panggil namanya, sadar. Tim bingung. Geletek. Cuma baca itu, cuma begini aja sembuh. Padahal dia baca buku ini, bacaan-bacaan ini, baca tambah ngamuk. Karena dia nggak tahu akar masalahnya. Akar masalahnya dia nggak memahami. Nah, ini berkaitan dengan latifah, dengan sukma. Ya. Di sini, ya, antum perlu tahu. Di sini saya bahas tentang masalah sukma. Dengarkan baik-baik ya. Di sini kan ada di Faidul Manan yang kedua ada kasus frontal, penanganan pasien yang reaksi frontal. 2 metode efektif dalam kasus ini. MSN dan MD. Ruh dan sukma, pembahasan masalah ruh dan sukma. Nafas ruh yakba atau sukma kaitannya dengan gaib. Fenomena orang yang sukmanya keluar, raga sukma yang hilang, kesurupan ringan, pingsan ringan. B. Fenomena orang yang sukmanya keluar secara total, sukma yang hilang secara total, pingsan berat, kesurupan berat atau fatal, dan raga sukma secara total. Teknik tarik sukma, penanganannya 1, 2, 3, sampai 7, dan lain sebagainya. Lebih dalam di sini pembahasannya. Lebih juz 3 lebih dalam lagi.
saya bahas di sini, saya tulis di sini, ruh dan sukma. Sekedar saya baca saja buku ini dulu ya. Pengertian sukma, dalam tubuh manusia ada 2 ruh. Saya baca di kitab ini ya semuanya ini, ada referensi semuanya kitab ini dan saya susun di sini dan juga berdasarkan pengalaman-pengalaman yang istigra waqi'i yang mendalam dan meluas gitu, menyeluruh gitu. Dalam tubuh manusia ada 2 ruh. Yang pertama ruh hayat, yaitu ruh yang menjadikan semua organ tubuh menjadi hidup dan berfungsi. Ya, berfungsi. Jika ruh ini keluar dari jasad, maka matilah semua organ tubuh. Yang kedua disebut dengan ruh yaqbah, yaitu satu kekuatan yang Allah ciptakan dan terletak di satu titik. Jika ruh ini keluar, maka manusia dalam kondisi tidak sadar. Jika ruh ini ada dalam jasad, maka manusia dalam kondisi sadar. Syekh Izzuddin bin Abdul Salam mengatakan di dalam kitab di sini, kitab Ar-Ruh dan kitab Syarhus Sudur Bisarhil Wahali Mauta wal Kubur Imam Suyuti. Di sini katakan, ini huruf gundul, tidak ada harakat. Fi kulli jasadin ruhani ahaduhuma ruhul yaqbati allati ajrallahu al-'adata innaha idza kanat fil jasad kana al-insan musayqidan fa idza kharajat minal jasad nama al-insan wa ra'at tilka ruh al-manamat wal ukhra ruhul hayah allati ajra ilaihi Allahul 'adata annaha idza kanat fil jasad kana hayyan fa idza faragatu mata fa idza rajat ilaihi hayy wa ha'atani ruhani fi batinil insan la ya'rifu makarrahuma illa man atlahu Allahu 'ala dhalik fahuma kajaninaini fi batni imra'atin wahidah. Apa artinya? Di dalam jasad manusia ada 2 ruh. Salah satunya adalah ruh yaqbah yang Allah Ta'ala telah jalankan ketetapan terhadapnya, yaitu jika ruh itu ada di dalam jasad, maka manusia itu dalam keadaan terjaga, bangun, sadar. Dan apabila ruh itu keluar dari jasad, manusia itu tidur dan ruh itulah yang melihat berbagai macam mimpi dalam tidurnya. Dan satunya lagi adalah ruh hayah yang Allah Ta'ala jalankan ketetapan terhadapnya, yaitu apabila ada di dalam jasad maka jasad itu hidup, dan jika terpisah dari jasad maka matilah dia dan tidak kembali. Dan jika kembali maka akan hidup. Dan ruh ini ada di dalam jasad manusia yang tidak ada satupun mengetahui tempatnya kecuali orang yang Allah tampakkan atasnya. Kedua ruh ini seperti 2 janin dalam perut satu wanita. Sebagian ulama Ahlussunnah berpendapat bahwa ruh yang dicabut bukanlah nafas, ya. Dalilnya Allah yatawaffal anfusu hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di sini juga saya bahas nafas atau ruh yaqbah atau sukma kaitannya dengan gaib, ya. Fenomena orang yang sukmanya keluar, di antaranya raga sukma. Bagaimana kronologis raga sukma itu keluar? Ada raga sukma yang juz'i separuh, ada raga sukma yang kulli keseluruhan. Yang saya lihat di video, misalnya ada video salah satu supranatural yang baru pertama kali melakukan perjalanan perjalanan astral. Kemudian baru ditantang sama jinnya ini untuk keluar dari tubuhnya. Dia keluar karena baru pertama kali, akhirnya dia muntah darah. Kalau nggak diselamatkan sama temannya, mungkin dia sudah wafat begitu, sudah lumpuh gitu, sudah linglung karena sukmanya keluar pertama kali gitu. Dan dia belum ada pengalaman. Itu ahli supranatural yang sudah lama berkecimpung dalam dunia itu. Tapi ketika dia meraga sukma karena belum berpengalaman, akhirnya muntah darah dan sebagainya. Ada di video itu. Pernah begini, salah satu di Jawa Timur, pasien ini bawa pisau, keris kecil. Kemudian saya dibawa karena sudah kadung, ya, maka saya tangani, bawa pisau kecil. Jinnya itu ngamuk dan jinnya itu berkarakter. Kalau jin berkarakter itu biasanya jin yang punya power, setan atau ifrit dan sebagainya. Nah, jinnya ini menantang saya keluar dari tubuh untuk bertarung sama dia. Karena saya masih muda, ya, labil, saya sanggupi tantangannya. Saya terima-terima. Kalau sekarang sudah nggak perlu begitu-begituan. Ya, banyak saksinya juga dan nggak sempat divideokan. Tapi saksinya masih banyak. Nah, kemudian tolong pegangin tubuh saya. Saya mau keluar secara total. Raga sukma secara total, bukan raga sukma secara juz'i. Tidak. Raga sukma secara juz'i gini diam, melek masih bisa bicara itu keluar. Tapi juz'i, ya, itu banyak. Siapapun insya Allah bisa. Nah, kulli akhirnya saya keluar dipegang sama salah satu tim di belakang. Nah, saya keluar, tiba-tiba jinnya ini nggak mau keluar. Jinnya masih ada di tubuh. Akhirnya pasien ini yang kesurupan ini bertarung dengan sosok yang nggak dilihat.
Ya itu sebenarnya saya. Orang-orang bingung, orang kampung di situ yang menyaksikan bingung. Ini pasien bertarung sama siapa? Padahal sama kami, sama Al-Fakir gitu. Akhirnya sampai ampun-ampun, kemudian dilepas itu kerisnya terus pingsan. Di situ sebenarnya saya sedang menarik jinnya secara gaib gitu, secara sukma. Setelah sadar, dia pingsan, barulah saya masuk kembali dan saya sadar. Terus saya bangunin, baru dia sadar. Dan kerisnya kita amankan, kita netralisir. Itu kejadian ya, bukan cuma sekali dua kali. Ya, banyak saksinya di Jember, Bondowoso, ada itu yang menyaksikan, banyak sekali yang menyaksikan saat itu. Nah maka apa namanya, di sini kita bahas ya, sukma yang hilang. Bagaimana sukma bisa tertukar, bagaimana kita narik sukma, kalau sukma dia lembut, lebih gampang daripada narik jin kan begitu. Yang saya lihat mantan-mantan ahli hikmah di anggota kami itu, bahkan ada masternya ahli hikmah yang memberikan buku ahli hikmah kepada saya. Bahkan saya pernah ini bukan sombong ya, pernah kita eksperimen. Coba kalau kamu masih ada hodam atau ilmu, coba pegang tongkat. Dan itu belum kami upload di YouTube. Coba pegang tongkat, bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa megang. Bahkan ketika saya arahkan, dia terpental. Teman-teman tim kami ini yang nonton ini, insyaallah banyak yang paham kok. Banyak yang tahu, karena setiap pelatihan itu video saya tampilkan. Dan semuanya tidak saya tampilkan di YouTube. Di YouTube itu yang standar-standar yang umum saja begitu ya. Bukan saya sombong, mohon maaf. Terserah antum kalau menuduh saya sombong. Nah, kemudian juga ada yang tertukar dan lain sebagainya. Ada juga jin yang ditarik ke mediator, ternyata jin yang dalam tubuh mediator itu yang masih ada. Karena portal kebuka otomatis, dia akan mudah dimasuki begitu, akan mudah dimasuki dan lain sebagainya. Bahkan ketika pelatihan mahir kemarin, ya, ketika pelatihan mahir kemarin, ketika kami tes cakra yang pertama dari sisi sudut pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, sudut pandangan ahli tasawuf, ya, yaitu Latifatul Qalb, itu banyak sekali yang reaksi muntah. Hampir seluruh Nusantara itu nonton bareng, banyak sekali yang reaksi muntah. Bahkan ada yang jadi macan. Makanya praktisi-praktisi ini saya suruh coba direkam biar ditampilkan gitu, biar mereka paham kalau ini bukan rekayasa dan ini bukan main-main. Banyak rekamannya yang dikirim ke saya, beberapa ya, meskipun banyak yang tidak merekamnya. Gitu. Bahkan ketika kami bahas barcode ini, ya coba perhatikan barcode ini. Perhatikan yang merasa ada ahli hikmah. Coba perhatikan barcode ini. Yang merasa memiliki ahli hikmah, ilmu hikmah, coba perhatikan barcode ini baik-baik, perhatikan baik-baik di layar, perhatikan baik-baik, dan coba telapak tangan Anda, telapak tangan kamu buka, arahkan ke barcode ini, arahkan ke barcode ini, arahkan ke barcode ini, ya, arahkan ke barcode ini, telapak tangannya, baca aja, baca apapun, baca ayat Quran, baca ayat kursi, baca zikir, baca sholawat, baca istighfar, baca. Coba rasakan, barcode ini rasakan. Yang punya ilmu hikmah. Yang punya ilmu hikmah perhatikan baik-baik. Barcode ini. Oke. Rasakan sendiri di sana. Saya tidak mau kasih tahu reaksinya, efeknya, dampaknya saya nggak mau tahu. Kalian sendiri yang merasakan. Kalian sendiri yang merasakan. Ya, kalau ketemu nanti sama Ustadz Idris Official dan juga kepada Ustadz Ujang, kita akan publish, mungkin kita akan streaming, gitu. Kita akan streaming. Saya ingin belajar juga dari mereka, referensinya dari mana mereka, gitu. Saya ingin paham. Kalau Ustadz Ujang memang berpengalaman lama, saya paham, dan mungkin beliau ada turunan yang memang pakar di situ, saya yakin itu. Sama seperti saya, dari bapak-bapak saya, datu-datu saya, cuma pakar di bab ini, gitu. Rata-rata seperti itu, ya. Rata-rata seperti itu. Nah, kita bahas di sini masalah latifah ya. Di sini masalah prinsip dasar ruqyah KBRA di kitab yang ketiga, juz ketiga, Faidul Manan fi Taraqi ila Ma'arijil Ihsan. Takhali dan tahali, makna raqi, arti portal secara bahasa. Alam syahada dan alam gaib, alam lahud, nasud dan jabarut, riyadhah tartibiyah. Cahaya Allah, makna lampu dalam kaca, makna al-maslak as-safi, makna Faidul Manan.
kekuatan robita atau murabatah. Kemudian wasilah guru, suluk, latifah dan cakra. Ini kita bahas antara kaitan suluk, latifah dan cakra. Latifah dan cakra, energi itu kita bahas definisinya semuanya, titik-titiknya kita bahas. Energi cahaya latifah, 7 titik latifah dan cakra dalam pandangan ahli thariqah. Kita bahas juga yang gede robitoh lataif. Kemudian kita bahas juga 7 latifah yang dibahas cakra, yang dibahas oleh ahli supranatural atau ahli metafisika. Ya. Kemudian juga di sini pembagian ruh latifah atau an-nafas an-natiqah, arhul khamsus yang dibahas di kitab ini Imam Ghazali, ya, dibahas kitab ini oleh Imam Ghazali. Dan kita jabarkan juga pembahasan ruh yang 5 yang dibahas oleh Sunan Kalijaga atau di antara salah satu wali songo, ya, yaitu yang terkenal istilah dengan sedulur papat lima pancer, sudah kami bahas di sini di juz pertama ini. Ya. Pembagian ruh latifah an-nafas an-natiqah, ada amarah, lawamah, mulhama, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Kemudian tingkatan ruh juga kita bahas, ada ruhul khassas, ruhul khayali, ruhul aql, ruhul fikir, ruhul qudsi atau an-nabawi. Sedulur papat kelima pancer. Latifah dan cakra dalam pandangan ahli supranatural, ini dibahas. Ya, 7 cakra dalam tubuh manusia. Cakra dasar, cakra sek, cakra solar plexus, cakra jantung, cakra tenggorokan, ya, cakra yang berkaitan dengan mata ketiga atau ajna, ya, atau cakra mahkota atau sahasrata. Kemudian darurat rabitoh guru. Kemudian kita bahas di sini masuknya jin melalui pembuluh arteri dan vena. Lapisan kulit manusia ada 3 lapisan di situ. Kemudian di mana letak majrodam atau pembuluh darah itu. Kita juga bahas di sini energi-energi yang di luar kulit dan di dalam kulit. Lengkap di sini kami bahas. Lengkap di sini kami bahas. Ya. Dalil-dalilnya lengkap, kalam-kalam ulamanya juga lengkap saya bahas di sini. Sebentar, saya sedikit membacakan saja ya. Ini buku yang kami tulis ya. Alam syahada dan alam gaib. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadati warrahmanur rahim. Dalam ayat ini Allah sendiri menegaskan bahwa ia zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Maka secara global alam ini terbagi menjadi 2, yaitu alam syahada, al-muluk, dan alam gaib, al-malakut. Bisa juga disebut dengan alamul sufli dan alamul ulwi. Alam syahada adalah dimensi yang dapat dirasakan oleh kelima indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan sentuhan. Sedangkan alam gaib itu adalah dimensi selain itu semua dari urusan Allah yang dapat diterima oleh akal yang sehat, diimani oleh hati yang yakin, dan dapat dilihat oleh para nabi dan para wali dengan pandangan sanubari atas kehendak Allah Ta'ala. Alam lahut, nasud, dan jabarut. Portal gaib ini terbagi menjadi 3 dimensi. Alam lahut, alam nasud, dan alam jabarut. Dan semua ini masuk dalam alam ulwi atau alam malakut, dan bisa juga disebut dengan alam ruhani atau alam nurani. Ya, alam lahut di sini saya detailkan, alam nasud saya detailkan juga, alam jabarut juga saya detailkan. Hati diibaratkan dengan cermin dan laful mahfud juga diibaratkan dengan cermin. Karena semua yang ada di dalamnya adalah gambar semua yang ada. Jika cermin satu dihadapkan dengan cermin yang satunya lagi, maka akan saling menampakkan gambar yang ada pada salah satunya. Demikian juga akan nampak gambar segala yang ada pada laful mahfud ke dalam hati. Jika hati kosong dari segala syahwat duniawi dan hijab syaitani, ketika cermin itu kotor, ia tidak akan bisa menangkap gambar yang ada di hadapannya. Tetapi ketika cermin itu dibersihkan dan mendapat penerangan cahaya, ia akan mampu menangkap apa yang ada di hadapannya. Inilah yang disebut dengan kasyaf ilahi atau nur rabbani. Nabi SAW bersabda, laula anna syayatin yahumuna ala qulubi bani Adam, la nadharu ila malakuti samawat. Seandainya setan-setan tidak mengerumuni, mengepung hati manusia, maka manusia mampu melihat alam malakut langit. Dan masih panjang lagi pembahasannya di sini. Pernah kejadian di Banyu Asin. Siapa? Ketika kami diundang pelatihan di Banyu Asin Palembang, lalu sampainya di sana mereka membahas masalah tasawuf. Saya dengarkan baik-baik, mereka menasihati saya juga ya, karena mereka orang-orang Toigo.
Alhamdulillah saya dengarkan baik-baik nasihatnya. Kemudian ketika kami mau istirahat karena sudah perjalanan jauh, capek luar biasa, dia bertanya kepada saya begini. Dia bertanya, ini tim kami ya SRA, Santri Ruqyah Aswaja sudah hadir di sini. Baru datang dari Jember Bondowoso. Jember Bondowoso. Ahlan wa sahlan Ustaz, sehat walafiat. Insyaallah. Afan, insyaallah. Ini tim-tim kami juga dari Santri Ruqyah Aswaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut ya, lagi streaming soalnya. Nah, ketika sampai di sana, di lokasi sana, dan berbicara tentang tasawuf, lalu beliau menunjukkan karangan beliau namanya Dzikir Qalbi. Dzikir Qalbiyah gitu ya. Ditandatangi banyak ulama-ulama Palembang. Ya, kemudian beliau bertanya bagaimana? Saya bilang bagus gitu. Tiba-tiba beliau bertanya begini, Kiai, mohon maaf saya mau bertanya, kenapa saya bisa tahu orang meninggal kurang 3 hari dan 7 hari saya bisa paham gitu. Akhirnya saya jawab, wallahu a'lam bishawab, karena saya mau ke kamar mandi. Mohon maaf saya mau ke kamar mandi. Nah setelah dari kamar mandi, kemudian itu sore ya, nah sore jam 5, kemudian setelah adzan Isya saya keluar mau sholat jamaah takhir di sana di Banyuasin. Ya. Ustaz Saiful ikut enggak ya? Banyuasin. Enggak ya? Yang ikut siapa? Nah, sampai di sana setelah Isya kami sholat ya. Kemudian sholat berjamaah, kemudian setelah itu terakhir sampai 10:30 ngobrol masalah tasawuf lagi. Karena beliau orang Thariqah, mereka orang Thariqah. Kemudian beliau bertanya lagi terakhir ketika saya mau pamit masuk ke kamar istirahat. Maaf Kiai belum jawab tadi kenapa saya bisa melihat orang mau meninggal kurang 3 hari dan 7 hari begitu kan. Akhirnya saya agak sedikit labil, marah. Ini orang bertanya ada maunya kayaknya. Akhirnya saya langsung tunjuk, itu loh. Yang menyebabkan kamu tahu orang meninggal kurang 3 hari 7 hari itu di situ tuh. Itu sebelah kanan kamu di pinggang itu. Dia yang ngasih tahu, dia ngambil dari lafal mahfud, ngintip-ngintip. Tiba-tiba dia muka merah, kemudian keluar muntah-muntah. Dan paginya padahal dia ketua panitia, paginya dia nggak ikut masuk ke musola. Mudah-mudahan beliau mendengar ya streaming ini. Dan Palembang insya Allah hadir di sini. Nah, di streaming. Nah, kemudian tim kami yang menyaksikan ya silakan komen nggak apa-apa. Nah, kemudian beliau nggak mau masuk karena bolak-balik muntah. Dipaksakan sama tim kami, tim KBRA Palembang suruh masuk, nggak masuk karena bolak-balik ke kamar mandi muntah. Nah, setelah pelatihan beliau ditarik sama salah satu jamaah menghadap kepada saya untuk minta diruqyah, tapi saya tidak meruqyah. Akhirnya saya pegang pinggangnya sebelah kanan, kemudian langsung reaksi ngamuk-ngamuk. Saya pura-pura nggak tahu. Kamu kirim ya? Bodoh, saya ini dari datunya. Nah, ketahuan kan akhirnya orang-orang tahu gitu. Jadi sebenarnya dia ngintip-ngintip. Kalau dulu sebelum Nabi Muhammad lahir ngintip-ngintip langsung dikena nggak kena petir, bisa 100% tahu. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir, masabiha rujuman lisyayatin, maka bintang-bintang itu menjadi panah-panah api bagi jin-jin yang mau mencoba mengintip takdir atau laful mahfud. Nah, tetapi kadang-kadang dukun atau jin itu bekerja sama dukun, mengetahui di sana cuma sedikit. Akhirnya 90% ditambahi kedustaan oleh bangsa jin. Begitu. Nah, di kitab-kitab ini ya, referensinya kitab-kitab ini semua yang saya baca, dan kitab-kitab ini semua sudah saya susun berdasarkan referensi kitab yang paling muktabar Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya di sini, dan lengkap semuanya berdasarkan pengalaman-pengalaman juga kita padukan, kita kolabkan dengan pengalaman-pengalaman, dan juga di kitab Fikih Ruqyah Aswaja ya, ini sudah umum dijual. Kalau yang ini tiga tidak dijual umum, tidak dijual sembarangan. Ini hanya untuk materi-materi pelatihan saja. Bagi praktisi-praktisi yang mengikuti pelatihan, mereka mendapatkan buku ini, dan ini tidak dijual. Bahkan ini diharamkan, diperbanyak, dikasihkan orang yang tidak mendapatkan ijazah langsung bisa berbahaya. Begitu. Jadi kita tidak menjualnya. Sekali lagi bahwasanya
saya menasehati Ustadz Ujang Bustami dan Ustadz Idris Official sama sekali tidak ada membongkar aib dosa-dosa mereka, tidak sama sekali. Saya murni niat untuk menasehati mereka. Ada yang tersinggung kenapa nggak datangi? Oke, saya minta maaf. Karena itu spontanitas. Kenapa saya nggak datangi? Karena itu spontanitas, bukan fokus kepada mereka. Karena ada yang bertanya, salah satu subscriber kami yang bertanya, nggak collab Kiai sama Ustadz Ujang dan Ustadz Idris Official. Maka spontan langsung saya jawab, sedikit memberikan nasihat kepada beliau. Kalau dirasa itu sombong dan sebagainya, minta maaf. Saya manusia, banyak dosa, banyak khilaf. Sekali lagi saya minta maaf kepada mereka berdua dan kepada para pada penggemar-penggemarnya, para fan-fannya, ya. Saya minta maaf dan insya Allah kita akan jadwalkan. Meskipun teman-teman kami sudah menghubungi, tapi belum ada tanggapan. Ya mungkin karena beliau sibuk. Dari beberapa satu kampung dengan Ustadz Ujang dan juga satu adik kelas ya di pondok sudah dibaca sama Ustadz, mungkin karena Ustadz Ujang sibuknya luar biasa, jadi belum ditanggapi itu. Dan insya Allah nanti kalau sudah longgar dan ini, insya Allah saya akan datangi insya Allah Ustadz Ujang dan juga Ustadz Idris Official yang juga menjelaskan tentang sukma. Saya ingin tahu referensinya beliau dari mana. Mungkin beliau punya kitab-kitabnya, saya mau baca, mau belajar sama beliau. Kita baca berhadapan kitab-kitabnya nanti ya, di hadapan, dan nanti kita publikan di streaming. Kita publikan di streaming. Kita akan datangi ya gitu. Dan saya minta maaf kalau ini menjadi besar, itu potongan ya, yang ada di Mansur 89 itu potongan. Awalnya di situ ada yang bertanya, bukan saya fokus ke mereka berdua. Dan itu streaming ketika saya menuju ke Blora ya, ke Cepu dalam kasus Jin Pajajaran. Dan tiba-tiba ada yang bertanya seperti itu. Sekali lagi saya minta maaf, sekali lagi saya tidak mendompleng ya. Baca lagi yang baru bergabung silakan nanti lihat di awal lagi bahwa saya tidak mendompleng. Kalau mendompleng nih guru-guru saya. Guru-guru saya. Kalau saya mau mendompleng nama besar, saya cukup mendompleng mereka berdua. Nggak perlu mendompleng orang lain yang baru saya kenal, siapa mereka, dan saya tidak mendalami mereka juga. Itu guru-guru saya. Kalau saya mau mendompleng cukup guru-guru saya. Ada Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Dan KBRA nggak perlu didompleng, KBRA sudah besar. Meskipun media sosialnya yang kecil ya. Kita memang kalah di media sosial. Tapi KBRA sudah besar, praktisi-praktisinya seluruh Nusantara ada. Bukan kami sombong. Ada sekitar 15.000 yang aktif di seluruh Nusantara ada. Dari kalangan, semua kalangan, dari dosen, profesor, kiai, habaib, santri, mahasiswa, mantan dukun, mantan preman, Mabes Polri, tentara, semuanya ada. Semuanya ada. Ahli hikmah lebih banyak lagi. Bahkan pakar masternya ahli hikmah juga bergabung sama kami. Ada videonya yang kami tidak tampilkan di YouTube. Banyak sekali. Ada, mungkin nanti akan saya tampilkan satu penanganan saya ketika mediumisasi di tahun 2013 akhir. Mediumisasi, dan itu ada penampakannya. Ketika saya menangkap tuyul, nanti saya akan tampilkan di situ. Ada penampakannya jelas di situ. Ketika saya mediumisasi. Jelas, nggak sembarangan mediumisasi, ya, mediatornya juga nggak sembarangan. Ada prosedur dan persyaratan semuanya. Dan situ ada video yang menampakkan penampakan ketika saya menarik. Ini akan saya tampilkan nanti, insya Allah. Lagi saya mohon maaf kepada Ustadz Ujang Bustami dan juga kepada Ustadz Idris Official kalau dirasa nasihat saya di sini menyinggung hati. Sekali lagi sesama Muslim berkewajiban menasihati, dan saya juga butuh nasihat dari siapapun. Tidak pandang bulu. Kita terima nasihat yang membangun, ya. Dan kita sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya juga menulis buku satu tentang masalah keaswajaan, yaitu rekam jejak radikalisme Salafi Wahabi. Ada bukunya, ya, di sini tentang Ensiklopedi Tafsir Mimpi juga ada. Saya sudah menulis lama di tahun 2011, dicetak di tahun 2013. Buku ini rekam jejak radikalisme Salafi Wahabi. Ya, dan saya masuk di Aswaja Center NU Jatim di bidang ruqyah. Bidang ruqyah. Salam santun buat semuanya. Salam santun buat semuanya, buat Ustadz Ujang Bustami dan juga untuk Ustadz Idris Official. Ya, memang betul. Orang yang belum makan daging gajah, dia akan kaget kalau makan daging gajah.
Tapi lebih lucu lagi kalau dia cuma makan daging gajah tapi belum pernah menyembelih gajah itu sendiri. Ya, begitu. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah ila liqa wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan aja langsung.